Ya, salam. Apa kabar teman-teman? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan diberkati di dalam segala hal, baik itu jasmani, rohani maupun materinya. Amin. Ya, teman-teman, lama saya tidak muncul karena beberapa waktu lalu saya kurang enak badan saya kurang fit begitu, dan saya juga banyak sekali mengalami berbagai macam masalah. Saya nggak tahu berturut-turut begitu, beruntun. Dimana ada orang tua yang sakit, keluarga yang sakit, ATM saya yang tidak bisa dibuka, KTP saya yang bermasalah tidak terdata katanya kan, dan tiba-tiba HP saya juga hilang. Kayaknya sepertinya ini bukan masalah biasa, karena saya biasa menghadapi masalah. Tapi yang ini kayaknya bukan masalah biasa teman-teman. Tapi ya sudahlah, lupakan saja. Biasa, masalah dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Bukankah begitu teman-teman ya? Tetap kuat dan semangat saja. Nah teman-teman, ada seseorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah sering begitu kan, dan selalu ada. Nah, dia berkata kepada saya begini, "Bang, mana yang lebih dulu, salib atau menorah?" katanya. Karena mungkin dia mendapat pengajaran dari, ada ajaran-ajaran yang lama tapi dibangkitkan lagi begitu kan, seolah-olah salib itu lambang kutuk begitu, dan tidak perlu salib, dan dia membuang salib itu dari mobil dia, dari rumah dia yang selama ini dia pasang, dia ganti dengan menorah begitu ya kan. Nah, kalau menurut teman-teman mana yang duluan, salib atau menorah? Tolong komen di bawah ya teman-temannya, kita saling berbagi. Sebelum saya memberikannya, saya tunggu jawaban teman-teman dulu. Pendapat dari saya tunggu jawaban dari teman-teman dulu. Tolong komen di bawah ya. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya tadi teman-teman pernah nggak dengar lagu yang satu ini? Coba deh kita dengarkan. Atau lagu yang satu ini, silakan dengar. Setelah teman-teman mendengar dua potong lagu tadi, satu lagu lama, satu lagu yang baru, saya mau bertanya dulu, itu lagu itu tercipta atau pencipta lagunya itu mendapat inspirasi untuk menciptakan lagu itu dari mana? Dari Roh Kudus atau dari roh yang lain? Itu lagu bukan lagu sembarangan teman-teman ya, itu sudah melegenda, apalagi lagu salibnya itu tadi sudah lama.
mereka ini menciptakan lagu ini untuk memuja siapa? Karena ada yang bilang Yesus itu adalah Zeus, berarti mereka ini mendapat inspirasi dari Zeus. Kalau saya tidak sependapat, teman-teman. Saya lebih sependapat dengan lagu ini diinspirasi oleh Roh Kudus, karena lagu ini adalah lagu legendaris sepanjang masa, mungkin ada sampai akhir dari dunia ini nanti. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Tolong komen di bawah ya. Oke, kembali lagi teman-teman, saya akan menjawab sesuai Alkitab. Mana lebih dulu tercipta, menorah atau salib? Teman-teman, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, kata-katanya begini: pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim. Nah, kata Bereshit di sini teman-teman itu terdiri dari kata Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Tav, yang artinya seperti inilah tulisannya teman-teman. Sebelum saya artikan ya kan, sebelum saya artikan artinya seperti ini tulisannya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke, ini dia teman-temannya. Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Tav. Dibaca Bereshit. Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Tav. Maaf ya, tulisan Ibrani saya jelek ini. Nah, itu tadi dia Bereshit teman-temannya. Bet artinya itu adalah putra atau rumah. Dalam ini adalah huruf kedua dalam aksara Ibrani setelah Alef. Tapi lebih baiknya saya artikan dalam tulisan aja teman-temannya, biar lebih gampang dilihat. Seperti ini dia teman-teman. Nah, kalau kita artikan tadi nih teman-teman, Bet ini huruf kedua dalam huruf Ibrani, aksara Ibrani, artinya putra atau rumah. Res ini kepala ya, makanya ada Ros atau Res atau Ros Hasana. Alef ini teman-teman artinya Tuhan, nomor satu adalah Tuhan. Dan Sin ini hukuman. Yod ini tangan, dan Tav ini salib atau tanda. Nah, artinya teman-temannya, tangan putra Tuhan itu akan disalib. Nah, itu dia artinya, tangan putra itu akan disalib, putra Tuhan itu akan disalib. Dan Tav ini teman-teman, ini tanda. Tandanya tidak kelihatan, sama seperti waktu orang Ibrani itu mau keluar dari tanah Mesir. Mereka kan taruh oleskan darah anak domba di depan pintu. Kalau malaikat maut itu nanti malam lewat melihat tanda itu, mereka akan melewatinya. Tapi kalau tidak ada tanda itu, mereka akan membunuh anak sulung yang ada dalam rumah itu. Dan tanda yang di sini ini tidak kelihatan. Ini sama seperti kalau nggak salah itu di huruf T dalam kitab Yeskiel. Berbeda dengan karakma atau tanda yang ada di kitab Wahyu. Itu diberikan kepada setiap orang yang mau menerimanya, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dan kalau memang tidak mau menerima tanda itu, tidak bisa menjual atau membeli. Itu kelihatan. Dan itu berlaku secara global. Tapi kalau tanda yang di sini ini tidak kelihatan teman-teman. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga bisa memberkati. Oke, lanjut lagi teman-temannya. Setelah teman-teman melihat dalam arti huruf Ibrani tadi teman-teman,
Anda bisa mengartikan atau menganalisanya sendiri lah teman-teman ya. Kata menorah atau kandil itu baru muncul di kitab Keluaran 25 ayat 31 kalau tidak salah ya teman-teman ya. Itu waktu Musa itu diperintahkan Tuhan untuk membangun kemah suci, dan tempat kandil ini ada di ruang kudus. Dia ada di sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah roti sajian, dan di sebelah depan itu adalah mesbah ukupan sebelum masuk ke ruang maha kudus. Karena di ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian teman-teman. Dan kalau kita perhatikan pun, kalau kita membaca kitab Bilangan teman-teman, kita membaca kitab Bilangan, di mana posisi letak-letak setiap suku bangsa Israel itu sudah ditentukan Tuhan. Di sebelah sini suku Yehuda bersama puak-puaknya, sebelah timur suku ini, sebelah barat suku ini, dan sebelah selatan suku ini, dan di tengah-tengah itu adalah kemah suci. Nah, kalau waktu itu ada drone teman-teman, ada drone, mungkin bentuknya dari atas kita perhatikan itu bentuk salib teman-teman, bentuknya bentuk salib. Nah, itu artinya salib ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita membaca juga kitab Kejadian 3, domba yang disembelih itu melambangkan putra Tuhan itu akan menggantikan dosanya manusia. Dia akan disembelih untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, dosa kita yang percaya padanya. Jadi kalau ada orang yang membuang salib, saya nggak tahu lagi lah, begitu kan? Saya nggak ngerti. Dia dapat ajaran dari mana? Begitu. Apakah terlalu fanatik dengan kembali ke akar Ibrani? Padahal akar Ibrani sendiri pun itu menunjukkan pada salib teman-teman. Kalau teman-teman itu perhatikan hurufnya alef, itu yod ke atas dan yod ke bawah, dan di tengah-tengah itu adalah taf. Faf. Yod faf kan? Faf. Itu tangan ke atas dan tangan ke bawah itu untuk menghubungkannya harus ada paku. Itu huruf faf teman-teman. Nah, seperti inilah dia, biar lebih jelas ya. Nah, ini dia huruf alef teman-teman ya. Ada yod ke atas dan yod ke bawah, dan di tengah-tengah ini ada faf yang artinya paku. Ini tangan ke atas dan tangan ke bawah. Teman-teman bisa lihat sendiri dan atau searching di Google huruf alef. Bentuknya seperti ini teman-teman. Yod ke atas dan yod ke bawah, dan di tengah-tengah itu ada paf, ya artinya paku. Untuk menghubungkan yang ini sama yang ini harus ada paku. Itu adalah salib teman-teman. Oke teman-teman ya. Oke, itu tadi huruf alef teman-teman, huruf pertama dalam aksara orang Yahudi. Nah, kalau huruf alef ini hampir sama dengan salib teman-teman, karena salib itu kan vertikal dan horizontal, yang artinya hubungan manusia dengan pencipta dan manusia dengan manusia. Jadi begitu juga dengan waktu Musa berkata kepada Tuhan waktu dia di Keluaran 3 kalau tidak salah itu teman-teman, dia kan berkata, Tuhan siapa namamu? Tuhan berkata Yod Pap, yang artinya Yod tangan, Pap ini Yod Pap. Ini adalah sesuatu yang abadi teman-teman, yang kekal. Siapa lagi yang kekal dan abadi di dunia ini selain daripada Tuhan? Dan Pap ini paku. Nah, artinya ada sesuatu tangan ilahi yang akan terpaku nanti. Begitu juga waktu kita lihat di salib Yesus, di atas ada katanya Indri, tapi dalam bahasa Ibrani itu adalah Yod Pap. Dalam bahasa Ibrani ya, tapi dalam bahasa apanya Indri.
ya, yang artinya Yesua. Kan Yesua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Nah, itu dia teman-teman kalau menurut pendapat saya. Nah, kalau teman-teman kurang pendapat dengan saya, ya boleh komen di bawah, tapi yang sopan ya. Saya tidak mencari berdebat, saya tidak mau mencari kawan ribut, karena saya sendiri masih kurang fit ini teman-teman, masih kurang bagus, kepala saya masih sering pening gitu kan, nggak tahu kenapa ini. Nah, satu lagi teman-temannya, mari kita melakukan sesuatu itu dengan pengertian yang benar, karena tanpa pengertian yang benar, apapun yang kita kerjakan itu percuma. Baptisan tanpa pengertian yang benar itu sama dengan mandi di kolam. Perjamuan kudus tanpa pengertian yang benar itu sama dengan kita hanya minum anggur dan makan roti biasa tanpa mengerti apa maknanya, teman-teman. Tapi kalau kita mengerti dan kita melakukannya dengan pengertian yang benar, itu akan berdampak. Nah, itu dia teman-temannya. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi berkat. Bagi yang Anda kurang setuju, boleh di komen. Dan sekali lagi, kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dan sekali lagi saya bilang, jangan ikutin saya, karena saya orang tersesat. Tapi ikutin dia, karena dia tidak pernah salah. Siapa dia? Yesus, Tuhan kita. Atau Anda memanggil Yesua, silahkan, tapi jangan sesat-sesatkan orang yang memanggil nama Yesus. Jangan samakan Yesus itu dengan Zeus, itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Anda belum mengenali berarti Tuhan Anda, siapa yang Anda sembah. Dan selanjutnya besok akan kita bahas dulu siapa itu Allah, siapa itu Yesus, dan apa itu Tuhan, biar kita bisa mendapat pengertian yang benar begitu. Oke teman-teman, Tuhan memberkati, tetap semangat, dan salam Maranatha.